Bank DKI dan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta kembali berkolaborasi dengan meluncurkan kartu donor darah berbasis Jack Card. Kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan Bank DKI terhadap modernisasi layanan PMI DKI Jakarta. Melalui kartu donor darah berbasis Jack Card, pendonor mendapatkan beragam kemudahan. Selain itu, kartu donor darah yang berbasis Jack Card ini bisa digunakan untuk pembayaran akses transportasi publik hingga masuk kawasan wisata yang dikelola pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan menjadi pendonor, Anda telah ikut menyelamatkan nyawa sesama dan berkontribusi pada berbagai pelayanan PMI. Tunggu apa lagi? Pastikan kartu pendonor Anda berlogo Jack Card Bank DKI dan nikmati berbagai kemudahan akses dan fasilitas layanan publik di DKI Jakarta. Menjadi pahlawan bisa dimulai dari hal yang kecil. Dengan berdonor darah, Anda bisa menjadi pahlawan kurang dari 1 jam. Karena dengan sekantong darah yang diberikan, Anda bisa menyelamatkan nyawa sampai dengan 3 orang, seperti pasien talasemia, DBD, kanker, dan yang lainnya. Sebagai komitmen PMI untuk menjaga dan memenuhi stok darah nasional, kami memastikan Anda tetap bisa berdonor dengan aman dan nyaman, dengan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi. Dimulai dengan melakukan pengecekan suhu dan mengisi kuesioner riwayat kesehatan Anda di setiap kunjungan. Tak hanya itu, kami juga menyediakan ruang tunggu dengan social distancing. Memastikan darah Anda sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan melakukan sterilisasi untuk setiap alat donor yang digunakan. Kami sadar, dunia membutuhkan lebih banyak pahlawan yang berhati besar. Jangan ragu untuk datang. Ayo, donorkan darah Anda sekarang di unit donor darah terdekat dan jadilah pahlawan untuk sesama. Be the one, be the hero for humanity. Halo, perkenalkan nama saya Anissa. Saat ini saya berusia 27 tahun dan merupakan salah satu pasien talasemia di Jakarta. Mungkin masih terdengar awam bagi beberapa orang ya, tapi talasemia sendiri merupakan penyakit kelainan darah genetik di mana penderitanya tidak bisa memproduksi sel darah merah sendiri sehingga menyebabkan anemia. Dari usia 6 bulan. Tapi hal tersebut sih nggak mengganggu aktivitasku sama sekali ya. Aku masih bisa sekolah, aku masih bisa main, masih bisa ngumpul sama teman-teman. Bedanya ya cuman aku harus menyiapkan waktu untuk transfusi dan kontrol setiap bulan sekali. Enggak. Tapi siapapun yang sudah berani mendonorkan darahnya untuk aku dan teman-temanku, aku semua mau bilang terima kasih. Terima kasih karena sudah berani berjuang. Terima kasih sudah berani datang ke PMI apalagi di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih karena sudah memberikan aku dan teman-temanku kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk dapat menjalani hari-hari yang lebih luar biasa. Menjadi pahlawan bisa dimulai dari hal yang kecil. Jangan takut untuk melakukan donor darah,
karena dunia butuh banyak pahlawan berhati besar seperti kamu. Satu kantong darah yang kamu berikan itu bisa menyelamatkan nyawa 3 orang. Jadilah pahlawan untuk sesama. Be the one. Be the hero for humanity. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Be the one, be the for humanity. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentu saja baru tadi kita saksikan bersama ya sebuah tayangan video persembahan dari PMI mengenai Be The One dan juga dari Bank DKI mengenai Jackcard yang tentunya Bapak dan Ibu bisa gunakan sebagai registrasi untuk mendonorkan darah atau juga bisa digunakan sebagai e-tiket untuk menggunakan moda transportasi di wilayah DKI Jakarta. Hadirin yang kami hormati, pasti ini dia sesi yang kita tunggu-tunggu ya Bapak dan Ibu semuanya, yaitu kita akan menyaksikan dan juga menyimak bersama sesi talk show kali ini dengan mengangkat tema peran digitalisasi pada rekrutmen donor darah di masa pandemi. Tadi kita lihat ya, ada satu wanita cantik yaitu ada Ibu Anissa atau Mbak Anissa ya, yang dari tadi tayangan video di sana yang sudah kita saksikan bahwa beliau adalah penderita thalassemia ya. Dan pastinya kita berharap Bapak dan Ibu semuanya di sini kita harus menjadi be the one, be the for humanity untuk menyumbangkan darah kita kepada yang membutuhkan. Untuk itu langsung saja tanpa perlu menunggu lama saya akan mengundang moderator yang akan memimpin sesi talk show kali ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Anya Dwi Naf. Terima kasih banyak Mbak Fania, Marta Dinata. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk MC kita dari tadi pagi yang udah menjalankan acaranya jadi lancar sekali sampai dengan hari ini. Terima kasih Mbak Fania. Baik, Bapak, Ibu, ini semua yang masih berada di sini, terima kasih banyak. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya Anya Dwi Naf bisa berada di hadapan Bapak dan Ibu untuk bisa memperkenalkan lebih dalam lagi mengenai peran digitalisasi pelayanan darah pada masa pandemi ini. Tadi saya sempat loh sebelum berada di panggung ini ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana nih PMI DKI Jakarta selama masa pandemi. Targetnya terpenuhi kah atau bagaimana? Alhamdulillah kita bisa merasakan bahwa ternyata masyarakat kota Jakarta ini memang memiliki kerukunan dan rasa kebersamaan yang begitu tinggi sampai banyak target-target untuk bulan dananya itu terpenuhi luar biasa angkanya. Jadi sekali lagi terima kasih, diberikan tepuk tangan untuk teman-teman dari PMI DKI Jakarta. Nah kali ini karena tadi kan secara resmi sudah diluncurkan aplikasi digital untuk mempermudah kita yang ingin mendonor ataupun yang membutuhkan darah melalui aplikasi Jackblood. Nah, saya akan mengobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan para narasumber saya yang sangat memiliki pengalaman mendalam mengenai mendonor maupun yang sudah memerlukan darah itu. Langsung saja izinkan saya untuk mengundang para narasumber saya. Yang pertama yang sudah hadir meluangkan waktunya pada pagi hari ini di tengah kesibukannya. Beliau ini kita kenal sebagai tidak hanya diva Indonesia, tapi beliau juga adalah Duta Donor Darah DPR RI. Ya, langsung aja kita sambut Mbak Krisdayanti untuk bergabung di atas panggung. Luar biasa loh. Saya mau korek-korek tipsnya. Di sini boleh? Yes. Saya mau korek-korek tipsnya. Bagaimana bisa rutin donor darah? Berarti kan kesehatannya sangat stabil.
Padahal kalau kita melihat di berita-berita dunia perpolitikan itu kan kayak gelombang di lautan pancaroba gitu loh. Tapi bisa stabil. Nanti kita korek. Roller coaster. Roller coaster lebih tepatnya lagi, kayak naik halilintar di Dufan. Oke, mendampingi juga pada kesempatan hari ini kita ingin berbagi dari berbagai macam golongan. Jadi dari segi usia dan para bidang pekerjaan itu kita hadirkan. Salah satunya adalah ini seorang content creator, followersnya tinggi dari berbagai macam platform sosial media. Orangnya humble tapi yang mengejutkan, di balik rupanya yang begitu, saya bisa katakan mungil sebenarnya. Tapi rutin ternyata donor darahnya, sering sekali. Nanti saya juga ingin bertanya-tanya bagaimana tips and triknya. Langsung saja Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sambut Ataya Gina. Yeay, tuh. Monggo, yes. Nah, kan imut-imut gemes-gemes ya, tapi donor darahnya rajin loh ternyata. Jangan salah, nanti kita akan korek-korek juga ya pengalamannya. Lalu kalau kita berbicara tadi pembukaan kesempatan kita dalam hari ini, kita sempat melihat bahwa salah satu mereka yang membutuhkan darah secara rutin adalah mereka yang memiliki penyakit talasemia dalam tubuh mereka. Nah untuk itu kita ingin bertanya dan mengenal lebih dalam lagi apa itu talasemia dan seberapa rutin dibutuhkannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang memiliki keunggulan untuk memiliki tubuh yang lebih fit, lebih sehat. Untuk itu langsung saja dari Thalassemia Movement kami hadirkan Mbak Anissa O. Pertiwi. Hai. Ini dia ya, pejuang kita luar biasa sekali nih. Nah, ada satu kursi lagi. Sebenarnya ini orangnya mau hadir tapi ada sedikit kejadian dalam hidupnya yang membuat tidak bisa hadir secara langsung. Tapi kita akan menggunakan dunia digital nanti. Sebelum saya mengundang yang bergabung melalui dunia digital, saya ingin merasakan gini. Kita di sini akan berbagi pengalaman, tapi akan lebih indah lagi kalau memang sudah ada yang memiliki pengetahuan yang begitu mendalam mengenai donor darah, baik kita yang mendonorkan maupun yang menerimanya dan bagaimana seluk-beluk manfaat apabila kita merasakan manfaat dari donor darah ini sendiri. Untuk itu saya ingin mengundang langsung dari PMI DKI Jakarta, Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta, Dr. Niken Richie M. Biomed untuk dapat bergabung bersama kami. Yes, tuh langsung dibener. Tuh udah paling bener Dokter Niken mesti bergabung di sini. Karena tadinya di dalam perencanaan awal gak ada. Narsumnya katanya udah public figure aja. Secara teknis kan kita juga pingin nanya-nanya, pingin tahu lebih dalam. Jadi Dokter Niken langsung ya secara mendadak kita tarik ke atas panggung. Nah, oh ya Dokter Niken, kita kan rencana ada Mbak Olivia Zalianti. Apakah sudah terhubung bersama kami? Sudah ya? Oh sudah, baik. Kalau begitu satu lagi narasumber yang memang sebenarnya awalnya dijadwalkan untuk bergabung bersama kami. Tapi nah pada kesempatan ini nampaknya harus bergabung melalui dunia digital. Olivia Zalianti, good morning. Udah selamat siang ya sekarang ya? Siang, maaf Bu di dalam gedung gak nge Bu. Ya. Bu apa kabar sih? Kenapa? Ada apa dengan kakimu? Kakiku nih ada insiden sedikit. Aduh. Lagi latihan terus kesleo itu terus susah jalan jadinya. Jadi jalannya itu agak terbata-bata di pandu gitu kan kalau misalnya datang ke tempat publik nanti jadi perhatian ya. Benar-benar. Alhamdulillah sayanya sehat, cuman kakinya aja. Nah dengan peran kan judulnya peran dunia digitalisasi ya, jadi kita manfaatkan juga. Sekarang tidak terbatas ya kan, tidak menghalangi. Walaupun berada di mana aja bisa tetap terhubung. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Baik, luar biasa. Ini dia ya, kita langsung praktek digitalisasi juga di sini ya. Baik, saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mbak Kade terlebih dahulu di sini ya. Liv, tunggu dulu nggak apa-apa ya, nunggu giliran ya. Nggak apa-apa, aku menyaksikan. Oke. Oke. Halo Mbak Kade. Tuh. Halo sayang. Olive ini kita tahu semuanya atlet kan. Iya benar.
Jadi kalau itu Mbak Kade juga sekarang mahir sekali loh wusunya. Aku suka nonton di Instagramnya. Iya Keren, luar biasa semangatnya itu loh. Nah, ya semangat pokoknya memang harus ditanamkan. betul. Jadi penasaran sebenarnya. Sebelum kita mengorek-ngorek bagaimana caranya bisa menjadi rutin pendonor darah dan apa yang bisa memotivasi awalnya, sedangkan banyak orang yang masih takut untuk donor darah. Saya ingin tahu dulu sebenarnya latar belakang dari Mbak Kade ini. Ya itu yang tadi saya udah tanyain ya, sejak kapan mulai donor darahnya? Itu yang mau ditanyain. Sejak kapan sampai bisa terpilih menjadi Duta Donor Darah DPR RI? Mungkin bisa cerita dikit kali Mbak Kade. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semuanya. Pertama saya ucapkan selamat dan sukses atas launching digitalisasi program dari Palang Merah Indonesia, seluruh jajaran yang ada di hadapan kita dan tentunya Dr. Niken yang memang saya kenal melalui kecanggihan teknologi juga yang menjadi hal yang kita dapatkan dari pandemi ini adalah salah satunya digital mendekatkan kita semuanya, ya artinya kita bisa berbagi ilmu juga dan dari situ saya mendengar paparan dari Dr. Niken adalah betapa sebetulnya kita membutuhkan banyak darah, gitu, banyak kantong darah. Ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau menurut Badan Kesehatan Dunia saja yang menyampaikan bahwa stok darah itu harusnya sebanyak 5% dari populasi satu negara. Jadi kalau tidak salah ya berarti Indonesia bisa membutuhkan 5 juta kantong per tahunnya ya Dr. Niken ya. Nah karena pandemi ini yang tadinya PMI bisa mendapatkan 1.000 kantong darah perharinya ya dok ya. Itu turun jadi 300 sampai 500. Sementara penderita thalassemia yang juga hadir di sini membutuhkan cuci darah. Lalu ada ibu yang melahirkan juga setiap hari, belum lagi kecelakaan setiap hari di jalanan. Lalu orang yang harus membutuhkan transfusi darah segar setiap hari. Kok sepertinya kita perlu menggerakkan bahwa sesuatu hal dalam pentingnya kemanusiaan untuk berbagi ini satu hal yang sederhana, ya gratis tapi begitu mulia. Jadi saya pikir tidak ada alasan untuk saya tidak bergerak. Artinya memang lembaga yang saya wakili mungkin bisa jadi satu institusi yang sangat besar ya, yang memang ini disengaja aja ditujukan kepada saya bukan karena siapa saya atau karena anggota DPR, bukan seperti itu. Tapi gerakan yang saya mulai ini adalah satu hal yang sederhana tapi bisa mendorong dan memotivasi masyarakat lebih luas. Artinya walaupun saya donor darah untuk di DPR RI, tapi semua kegiatan Palang Merah Indonesia di Provinsi DKI Jakarta insya Allah yang akan dilakukan di waktu-waktu yang akan datang juga insya Allah melibatkan saya. Artinya kehadiran saya untuk lebih mendorong masyarakat. Apalagi dengan proses digitalisasi ini ya, anak-anak muda ini seperti ini. Tadi saya bilang, ini gina ini anak atau cucu ya. Jadi tren teknologi yang memang harus disebarluaskan oleh anak-anak muda seperti YouTuber ya, ini memang konten kreator memang harus dibikin bahasa yang lebih sederhana atau bahkan mungkin nggak perlu pakai lisan ya dok ya, hanya hashtag atau bawa berdonor darah, blood donor itu keren kok gitu loh. Jadi justru saya tahu bahwa dengan berdonor darah itu sel-sel darah merahnya tuh justru tumbuh baru ya dok dalam waktu 4 minggu sampai 1 bulan lebih gitu ya. Tumbuh darah yang lebih baik lagi dan tentu pasti akan menambah semangat dan juga
vitalitas dan juga awet muda kata dokter Niken. Iya. Ini ngomong-ngomong ya kayaknya nggak perlu narasumber yang lain, emang bener jadi duta udah cocok banget ya. Dari A sampai Z-nya tuh hafal banget loh. Bener-bener loh luar biasa loh. Ya artinya sekarang udah bisa membantu sesama hanya dengan gerakan sentuh lewat telepon aja ya kan. Artinya dengan digitalisasi ini tadi saya juga diberikan langsung kartu Jakblad ya, yang kita bisa langsung masukkan ke dalam dompet kita untuk kita bisa mengakses selain di mana kita tahu ada donor darah. Kan orang suka banyak, aku mau donor darah tapi di mana bingung. Nah, jadi kita bisa mengaksesnya lewat itu ya dok ya. Jadi lebih mudah ya. Baik. Wah, luar biasa sekali, benar kan? A sampai Z udah ngotok benar-benar di sini. Baik, tapi ini apakah hal tersebut bisa menggerakkan seperti dikatakan bahwa generasi yang berikutnya nih, para generasi Z, millennials, ini kalau kita lihat ya kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh generasi sebelumnya X ya katanya, itu sudah cukup banyak. Saya sudah melihat banyak sekali gerakan untuk ayo kita ikut menyumbangkan darah dan segala macam. Tapi saya sempat melihat kok yang datang dia lagi ya, yang udah 30 kali, 80 kali. Ini yang nama-nama baru yang banyak beredar di mall ya, ini pada kemana ini anak-anaknya. Nah mungkin ini perlu digerakkan dengan sebuah contoh yang dilakukan oleh Ata di sini yang luar biasa sekali. Ata, kamu udah berapa kali donor darah dan sejak kapan kamu udah donor darah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk berapa kali? Berapa kali aku nggak bisa ngitung karena aku ya per 3 bulan sekali. Kadang aku ngeliatnya di Google soalnya 3 bulan sekali gitu kan. Kamu tuh rutin bener-bener? Iya, kadang-kadang kalau misalkan aku pakai feeling gitu, karena kan nggak ada reminder ya. Aku kalau oke, bulan Juni udah berarti nanti aku lanjutnya bulan apa. Kadang-kadang 3 bulan atau 4 bulan ya pokoknya sekitar segitu gitu. Karena ini kayaknya nanti aku juga mau donor lagi karena aku terakhir 3 bulan kemarin. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang berapa kali, aku nggak tahu kalau berapa kalinya. Yang penting di jaraknya itu 3 bulan sekali kayak gitu. Nah, berarti kamu kan udah cukup sering nih. Apa yang menggerakkan kamu pertama kali untuk donor darah? Ada peristiwa apa yang terbesit di pikiranmu pada saat itu? Masih ingat nggak pengalaman pertama kalinya donor darah? Karena menurutku donor darah itu merupakan salah satu cara beramal yang keren. Kita nggak usah ngeluarin, kalian yang nggak ada materi pun bisa untuk memberikan apa yang ada di diri kalian untuk orang lain dan itu bisa menyelamatkan banyak orang. Bahkan kita udah donor darah aja bisa ngebantu 3 orang. Aku cuma mikirnya kayak gitu, kayak aku awal-awal kan aku bisa beramal apa sih? Kalau cuman dikit-dikit mana berasa gitu kan. Apa ya yang bisa itu terkenang dan bisa lebih, aku nggak suka setengah-setengah sih, kayak lebih gimana gitu kan untuk ngebantunya. Dan kayaknya kalau donor darah itu aku ngebantunya nyelamatin orang deh. Itu udah kalau misalkan udah di atas levelnya donasi-donasi yang kayak sembako gitu-gitu kan itu udah bener-bener kalau udah darah tuh kalian menyelamatkan orang. Di sini banyak banget kayak kejadian di mana-mana itu nyari darah susah dan apa-apa. Kalau misalkan kita udah setorin ke PMI kemana, udah langsung kita udah ya udah nanti kita yang penting sudah beramal darah gitu kan. Jadi lebih tenang. Lebih kayak perasaannya tuh emang ada, aku rasa kayak kepuasan diri sendiri aja sih karena aku kayak ngerasa aku udah bisa bantu orang dengan cara aku yang tanpa harus mengeluarkan materi tapi aku malah lebih bisa ngebantu untuk nyelamatin hidup orang kayak gitu awalnya. Luar biasa. Jadi benar-benar inisiatif dari diri ingin berbuat sesuatu untuk orang lain yang apa ya bisa dikatakan tidak bisa dibeli oleh uang. Iya dong, karena darah ini kan diproduksi oleh tubuh kita, tidak bisa diproduksi dengan cara yang lain lagi. Betul gak sih dokter Niken? Gak ada kan ya? Boleh dong dok sambil dengar suaranya. Benar kan darah ini hanya bisa diperoleh dari sesama manusia saja? Iya betul, jadi belum ada pabrik darah. Nggak mau kita memang sangat bergantung sekali dari kesukarelaan teman-teman pendonor untuk menyumbangkan darahnya membantu pasien. Jadi memang sangat mulia sekali ya.
Be the one, sesuai dengan tagline kita hari ini adalah be the one, be the hero. Jadi kita akan menyelamatkan banyak nyawa hanya dengan menyumbangkan darah. Benar. Tapi Dokter Niken, ini sebenarnya tadi sempat kita bertanya-tanya di belakang layar gitu loh. Emang tuh kalau kita ngomong tadi kan Mbak Kade udah ngomongin, idealnya 5% dari jumlah penduduk ya kita memiliki stok darah kan. Tapi kenyataannya kalau untuk Indonesia kita termasuk yang cukup aktif gak sih? Atau sebenarnya aduh orang-orangnya sih baru teorinya doang ngomongnya mau donor darah tapi takut. Divaksin aja takut sama jarumnya apalagi donor darah. Kan suka kayak gitu. Padahal cuma 350 cc gitu. Mungkin bisa cerita gimana sih sebenarnya keadaan. Mumpung nih yang nonton lewat YouTube channel, lewat Zoom sudah hadir di sini. Mereka juga pengen tahu, bukannya udah banyak yang donor darah, apa masih perlu dari saya? Nah, mungkin Dokter Niken bisa ceritain keadaan sesungguhnya di lapangan itu seperti apa? Keadaan sesungguhnya, ya. Jadi kalau untuk animo donor darah memang sudah cukup tinggi untuk di kota-kota besar. Tapi kalau kita melihat di luar Pulau Jawa khususnya, itu sangat rendah sekali. Jadi kita masih perlu meningkatkan lagi kerelaan teman-teman gitu. Kadang-kadang mereka berpikir buat apa ya aku donor? Gitu. Nanti kalau udah ada saudaranya yang butuh banget baru deh pada bingung gitu kan kelimpungan nyari siapa yang mau donor. Jadi seperti tadi Mbak Taya cerita kalau kita sudah mulai biasakan, nah kita sumbang saja gitu kan ya tanpa perlu untuk berpikir untuk siapa ini darahnya. Jadi kalau stok tersedia siapapun yang membutuhkan pasti langsung bisa terselamatkan. Mana kita tahu suatu hari nanti ternyata saudara kita yang tiba-tiba butuh darah. Gitu. Jadi memang kita masih perlu meningkatkan kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk donor darah gitu Mbak. Biasanya tuh kalau yang donor darah statistiknya nih ya pengen lihat aja. Usianya tuh range-nya saya sama Mbak Kade atau yang dari Atta sama Anissa juga cukup banyak. Emang Mbak Anya berapa range-nya? Emang kotaknya nggak jauh-jauh dong kalau Mbak Kade. Masih kepala dua kan? Masih kepala dua kan? Oh terima kasih iya. Saya ingin terus bertahan di situ. Ya jadi memang kalau kita lihat dari usia, dari grafik usianya itu di atas 30 tahunan ya yang memang paling banyak berdonor darah gitu. Sedangkan yang generasi di bawah 30 ini yang perlu kita tingkatkan lagi. Jangan sampai kita lost generation. Jadi pengalaman dari teman-teman di Jepang itu mengingatkan bahwa dulu di sana juga banyak yang mau donor darah tapi sekarang generasi muda juga mulai berkurang. Takutnya nanti karena tidak terbiasa akhirnya hilang kan lost generation. Jadi itu yang harus kita sekarang giatkan kembali, mengajak anak-anak muda, generasi muda tadi yang gen apa Mbak? Generasi Z. Oke. Ya, yang milenial itu jadi untuk berdonor darah gitu tanpa perlu hitung-hitungan bahwa sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Tadi Ibu Krisdayanti sudah menyampaikan gitu. Tubuh kita menjadi lebih sehat, awet muda gitu. Lebih baik dari sekarang daripada nanti sudah terlambat gitu kan. Kalau kita mulai dari muda akan terus sehat. Kadang-kadang udah ketika mulai berasa nggak enak-enak baru mulai coba-coba donor darah supaya menjadi enak katanya. Nah kenapa nggak dicoba dari awal ya seperti Mbak Ataya ini akhirnya malah jadi sehat selalu. Itu dia. Ataya dari umur berapa donor darah? Kalau dari keinginan aku udah dari SMP pengen tapi kan dari umur nggak boleh kan 17 tahun ya. Terus pas udah mulai masuk 17 tahun, jujur aku tuh baru mulai pas umur 20 karena aku underweight. Oh kayak iya aku tuh berat badan minimal 45 kg. Iya kan BMI-nya harus ini kan. Jadi aku kayak ya pas itu nggak bisa aku cari-cari di internet dulu lah sebelum ke PMI gitu kan. Jadi nggak bisa. Akhirnya aku tuh berjuang makan terus cuma bisa donor darah. Luar biasa. Tapi bisanya pas umur 20 tahun. Wow. Pas 20 tahun kayak bisa nih gitu kan kayak cuman masih waktu itu masih juga berat badan aku masih di 45 gitu kan. Bisa nggak ya? Oh bisa nih tapi emang tipis banget masih ini kan tapi ya udahlah asalkan kayak tekanan darah dan lain-lainnya itu aman. Udahlah ambil aja gitu udah nggak itu aku udah seneng banget ya udah aku jadi semangat buat hidup sehat sama buat naikin berat badan lagi biar aku tuh nggak ada saringan-saringan lagi lah karena kalau dari segi kesehatan itu aku udah aman cuman berat badannya aja itu yang jadi halangan. Dan karena kalau misalkan donor darah itu kan kayak jadi check up gratis ya kan kita benar-benar dicek semuanya gitu udah bisa check up gratis. Iya kan check up gratis karena benar-benar kayak dari cek HB dulu tekanan darah berat badan gini aku jadi berarti aku ideal ya aku
underweight lagi ya, oh aku overweight ya, itu bisa ketahuan dari situ loh gitu. Kalau misalkan aku juga tahu dari dulu itu juga kalau misalkan kita ada apa-apa bakal dihubungi sama PMI-nya kalau darah kita nggak bisa dipakai. Nah, coba ditanyakan ke dokter Bener nggak Niken, kayak gitu? betul nggak tuh? Jadi menurut Ataya yang diketahuinya adalah ternyata ada kelebihan-kelebihan, tidak hanya untuk kita mengetahui pada deteksi dini saat kita mengisi kuesioner, tapi ternyata setelah kita mendonorkan darah kita, PMI juga tidak langsung menerima semudah itu saja, ada seleksi-seleksi juga langkahnya untuk bisa memastikan darahnya ini sehat dan bersih untuk bisa dijadikan atau diberikan kepada orang lain. Bisa mungkin cerita sedikit Dokter Niken, prosesnya tuh bagaimana? Iya betul sekali, jadi salah satu keuntungan dari donor darah kita seperti medical check up rutin per 2 bulan sekali. Sekarang jadi jarak donor darah bisa 2 bulan sekali menurut Permenkes 91 tahun 2015 yang terbaru. Per 2 bulan sekali kita akan medical check up mulai dari pemeriksaan berat badan, kemudian nilai hemoglobin jadi kadar sel darah merahnya. Terus juga ada screening penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, dan juga golongan darah. Selain golongan darah, kadang-kadang tanpa kita tahu, oh ternyata kita punya golongan darah unik. Itu juga ada beberapa kasus gitu kan ya. Jadi ternyata golongan darah nggak cuma ABO, AB aja, ada lagi golongan darah yang unik-unik gitu. Itu bisa ketahuan dengan pemeriksaan di PMI. Terus satu lagi juga pada saat melakukan pemeriksaan golongan darah kita memeriksa juga ada antibodi. Nah ini bisa mengarah ke kayak penyakit autoimun, terutama yang menyerang sel darah merah. Itu bisa kita deteksi awal. Terus ada tambahan lagi Mbak. Pada saat lagi mengolah darah, kita itu nanti akan memisahkan sel darah merah dengan cairannya. Nah, warna cairan ini bisa terpengaruh dari pola makan atau juga dari gaya hidup kita. Misalnya kita kecapean kan mata kita suka kuning, nanti warna plasmanya juga tampak kuning, maka kita bisa menginformasikan ke donor. Kayaknya bilirubinnya agak tinggi deh nih gitu kan. Terus atau mungkin yang seneng banget makan karbo, makan yang berlemak, kolesterolnya tinggi itu terlihat juga. Nanti kita bisa panggil ke donornya, kita informasikan, Bapak kolesterolnya agak tinggi, coba tolong dikurangin. Nah gitu, jadi benar-benar seperti medical check up pada saat kita melakukan donor darah. Baik, abis ini kayaknya kita langsung coba medical check up sambil donor darah. Nah, tapi kita jangan lupakan loh, sebelum saya kembali ke Mbak Kade, ada teman kita yang dari rumahnya sedang bergabung. Hai Olivia, jangan ketiduran ya dirimu. Liv. Olivia, ya, halo, hai. Saya tidak ketiduran. Aku menyaksikan dengan seksama karena pengalamannya menarik-menarik ya semuanya. Iya. Terutama hostnya yang selalu ceriwis saja. Gemes ya. Olive, kamu udah berapa lama sih ikutan donor darah? Dari umur berapa? Aku lupa tepatnya kalau umur ya. Tetapi artinya dari aku sekolah. Oh. Gitu. Nah jadi kalau tadi bilang kepala 2 mungkin 20 tahun lalu. Waktu itu apa yang terjadi sampai akhirnya melakukan inisiatif untuk donor darah? Nah jadi memang kebetulan itu ketika SMA udah akhir-akhir menjelang kuliah itu kan memang ada program-program ya dari tempat kuliah gitu, kemudian sosialisasi gitu, kemudian dulu Parvi kakak juga dan Parvi sebelumnya aktif di organisasi perfilman juga sering sekali melaksanakan kegiatan donor darah gitu. Nah jadi awalnya dimulai dari event-event yang disosialisasikan oleh beberapa komunitas begitu. Kemudian setelah itu karena objektifnya, aku sih ke objektifnya dulu memang pengen bantu orang aja gitu. Jadi kebetulan rumah aku itu nggak jauh dari Jakarta Pusat pada saat itu. Jadi PMI ada di Jakarta Pusat ya. Jadi aku rutin datang ke PMI tanpa adanya event-event, karena kalau ngadain event kan kadang belum tentu setahun sekali atau setahun 2 kali ya gitu. Nah jadi selain di event-event para komunitas yang mengadakan acara donor darah, juga ketika itu karena objektifnya mau membantu orang ya aku datang. Kebetulan PMI yang lokasinya tidak jauh dari tempat aku tinggal, aku rutin datang ke situ gitu untuk melakukan donor darah. Jadi gitu benar-benar awalnya. gerakan diri sendiri ya, bukan karena ada peristiwa keluarga membutuhkan, teman lagi posting di sosial media, karena ada yang tergerak awalnya dari situ. Ada juga, banyak juga, ada kebetulan golongan darah CO gitu. Kebetulan golongan saya darah CO yang katanya benar nggak ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi sama ibu dokter ya gitu, golongan darah O tuh bisa kemana aja gitu. Tapi kok waktu itu ada yang ya biasanya di sosial media kan ada yang minta ya,
golongan darah misalnya membutuhkan golongan darah AB gitu atau A atau B. Tapi kok nyatanya kayaknya O nggak diterima deh gitu pada saat saya sih O gitu, cuman O katanya kan bisa kemana aja. Nah cuman kalau nggak salah pada saat itu nggak bisa gitu. Nah jadi selain itu saya belum pernah sih mendonorkan langsung ke rumah sakit untuk ditujukan kepada pasien yang kritis atau membutuhkan secara langsung pada saat itu. Nah itu belum kejadian tuh, belum pas-pas saja waktunya. Gitu, karena golongan darah O yang tadinya saya pikir bisa untuk semuanya, tapi waktu itu ada golongan darah AB apa A atau B gitu saya lupa, tapi nggak bisa tuh gitu. Nah, sekalian Nah, ditanyain jadi ya. selama ini sih ke PMI gitu ya. Cuman belakangan ini setelah saya banyak vegetarian nih, itu pas dicek tuh HB-nya rendah ya. Gitu, jadi pas saya vegetarian, ya tadi kan dibilangnya kalau mendonorkan darah, itu kan harus medical check up gitu. Jadi bukan medical check up, Seperti medical dulu kitanya, jadi semacam tadi yang adik kita bilang itu medical check up gratis gitu ya. Gitu, jadi aku belakangan ini waktu aku lagi vegetarian itu HB-nya rendah pas dicek. Nah jadi bisa dibilang tidak qualified kalau HB-nya rendah. Tapi ketika aku makan yang lebih banyak sel darah merahnya, hati gitu ya misalnya, itu oke lagi tuh gitu. Nah cuman menarik juga, kemarin ada pertanyaan tuh aku diminta mendonorkan darah, ini mungkin beberapa bulan lalu hampir setahun ya, diminta mendonorkan darah tapi dicari darah yang belum terkena vaksin gitu. Nah itu juga aku bertanya-tanya, mungkin dokter itu yang bisa menjawab. Baik, kalau gitu langsung aja, ini kesempatan yang menarik ya, langsung kita konsultasi ke dokter Niken. Iya. Kita langsung konsultasi ke dokter Niken selaku kepala unit donor darah di PMI DKI Jakarta. Dok, ini mungkin salah satu penyebab kenapa banyak orang yang menunda keinginannya untuk melaksanakan donor darahnya. Karena tadi dibilang, kayak saya pengalaman saya bertahun-tahun dari mall ke mall, setiap kali ada kesempatan, hey lagi ada donor darah nih, ada mobil PMI, datang iseng coba dong bisa donor darah nggak? HB-nya rendah, nggak bisa. Terus ada kesempatan lagi, pasti akan ada kendala-kendala macam-macam. Tapi mungkin secara general dokter bisa cerita, kondisi tubuh seperti apa sih yang bisa menjadi seorang pendonor darah, dan bagaimana sih tips and triknya supaya kita bisa tidak mendapatkan penolakan sebagai pendonor darah. Oke, ya jadi memang nomor satu untuk menjadi donor adalah sehat dulu. Sehat, sedang tidak flu, tidak kecapean dan sebagainya ya. Kemudian kita akan periksa tadi nilai hemoglobin sel darah merahnya minimal memang 12,5 gram. Nah ini sangat dipengaruhi sekali oleh pola makan, kemudian pola tidur, kebiasaan kita sehari-hari. Kalau untuk yang vegetarian mungkin nanti lebih diarahkan lagi makan yang sayur-sayuran warna hijau gitu, lebih diperbanyak. Vegetarian bisa kan ya, memang lebih gampang untuk meningkatkan HB dari daging-dagingan atau tadi seperti ati yang sudah disampaikan, kacang-kacangan juga bisa. Jadi memang kalau kita mau donor itu salah satu manfaatnya, jadi kita akan menjaga pola makan kita menjadi lebih baik lagi. Vegetarian saya rasa masih bisa Mbak, nanti tinggal kita pilih makanan yang mana yang banyak mengandung zat besi. Oke, kemudian juga tidur yang cukup minimal 4 jam sebelumnya. Ya kalau yang agak begadang-gadang cuma 1-2 jam memang nanti dikhawatirkan ya donornya itu yang akan merasakan kurang enak setelah proses, agak kelayangan, pusing-pusing gitu. Jadi intinya menjadi donor itu harus sehat sebelum dan setelah donor, jangan sampai habis donor malah kenapa-kenapa gitu kan. Iya. Jadi kita bukan mau nyusahin orang gitu kan, susah banget sih mau donor aja nggak boleh gara-gara HB, gara-gara ini. Kita karena ingin menjaga juga kesehatan para pendonor gitu, jangan sampai kenapa-kenapa kan setelah donor darah. Betul. Jadi tadi tidur yang cukup, kemudian nilai HB-nya sedang sehat kondisinya, kalau bisa sudah makan dulu palingnya 3 jam sebelum mau donor. Walaupun nanti setelah donor kita kasih lagi juga. Ada yang kangen kan makanan-makanan dari PMI katanya. Iya, ada kedoyan katanya malah jadi enak. Nah kalau gitu kita mesti tanya kepada Mbak Kade. Mbak Kade bisa rutin memberikan donor darah, rahasianya apa? Karena nggak semua orang bisa, apalagi kan dengan kegiatannya Mbak Kade yang mungkin jam tidurnya juga bisa tidak teratur, tapi masih bisa lolos dan lancar. Apakah karena sama kayak Olivia wusunya itu tuh? Ini saya curiga wusunya pengaruh loh nih. Ya,
Semoga memang apa yang kita upayakan di sini dalam rangka memberikan stimulus untuk para generasi muda tujuan kita, tapi juga ke seluruh masyarakat umum bahwa memang hidup sehat itu memang kualitas prioritas yang paling tinggi sekarang ya. Memang pencapaian untuk sehat itu memang harus dibarengi, memang tidak harus 4 sehat 5 sempurna. Artinya tidur dengan kualitas deep sleep aja itu udah hebat ya dok ya, apalagi dengan kegiatan yang numpuk, terus stres dan lain-lain. Pasti dibilang emang kamu stres gitu. Kadang kita merasa kita tidak stres, tapi alam sadar kita memang ada stres, jadi mungkin tidurnya juga nggak maksimal. Artinya kalau saya makan, saya memang suka makan, tapi gimana caranya supaya kita nggak punya perasaan bersalah ketika kita makan gitu ya. Artinya memang pembakaran itu memang harus dilakukan, dan karena memang olahraga itu sudah menjadi satu kebiasaan saya dari muda, jadi kalau nggak olahraga terus kayaknya nggak, badan sakit-sakit enggak, cuman maksudnya orang kalau untuk memulai itu kan sedikit berat ya AA-nya. Makanya sampai sekarang pun saya tetap harus ada coach, ada personal trainer gitu ya. Karena memang kita aja yang biasa olahraga terus untuk memulai itu tuh sulit. Jadi saya memang gunakan personal trainer yang memang profesional gitu ya. Artinya kalau olahraga bisa membuat tidak saja badan dan performa kita jauh lebih sehat, tapi juga stamina kita. Saya kan masih nyanyi gitu kan, terus apalagi sebentar lagi jadi nenek Pak, mau gendong cucu. Kalau kita nggak sehat juga setengah mati nanti ya dok ya sayang. Jadi segala daya dan upaya kita usahakan ya, tentu dengan doa dan usaha, tapi juga tindakan untuk mau memulai hidup sehat dengan olahraga itu saya rasa perlu jadi kayak benteng juga gitu. Sama seperti kita melakukan protokol kesehatan sekarang ya, apapun teorinya prokes aja udah di kepala misalkan kayak gitu. Ini mohon maaf lepas masker karena saya pikir memang upayanya adalah kita tidur cukup, makan yang sehat, ya sayuran hijau secukupnya. Nggak perlu harus bermewah-mewah, kalau nggak ada daging ya telur sama tempe pun cukup sebetulnya ya dok ya gitu. Tapi jangan keseringan nanti bisulan ya dok kan gitu. Jadi memang harus ya olahraga murah meriah, kalau nggak mau pakai PT ya lari di luar atau goes, itu semua bisa aja asalkan kita punya kedisiplinan untuk memulai sih gitu ya. Kalau ada teman jadi semangat ya Bu latihannya gitu kan. Iya, ada yang menyemangati. Jadi saya pikir gaya hidup kita mesti kita putar untuk sehat gitu aja sih, hanya murah aja gitu loh. Karena ya udah mensyukuri nikmat, tidur yang paling istimewa juga dimaksimalkan ya kan, makan juga nggak perlu banyak, porsinya rasa cukup, dan ya udah tinggal sisanya berdoa dan kita dapat reward yang sehat itu udah luar biasa. Wah itu dia ya, silahkan dicatat tipsnya tadi. Awet muda ala Krisdayanti. Dari sekian rutinitas olahraga, makan sehat, menjaga mobilitas diri yang sesuai dengan kesehatan jiwa. Nomor 1 tadi yang dikatakan di awal, donor darah itu bikin awet muda. Wah itu penting sekali. Oke, sebelum saya balik ke Olivia dan juga ke Ataya, saya sebenarnya penasaran dok gitu. Kalau kita bicara katanya tadi dokter bilang, salah satu dari sekian banyak orang yang membutuhkan darah itu bukan hanya harus menunggu special occasion kayak misalnya lagi melahirkan, sedang operasi atau apa. Tapi ada yang butuh rutin, yaitu mereka yang memiliki talasemia dalam tubuh mereka. Nah Anissa, aku jadi pengen nanya dulu deh. Banyak orang mungkin pernah mendengar talasemia tapi masih nggak begitu familiar. Seperti apa sih talasemia, and then kenapa mereka butuh darah kita, kenapa mereka butuh rutin, apa yang terjadi di tubuhmu Anissa? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa, saya pasien talasemia di Jakarta. Talasemia sendiri itu merupakan penyakit kelainan darah yang diturunkan secara genetik, di mana pasiennya itu tidak bisa memproduksi sel darah merah sendiri, jadi menyebabkan anemia dan kami harus membutuhkan transfusi darah rutin. Jadi awalnya itu kita butuh darah orang lain untuk hidup, atau tadi mbaknya bilang juga
apa Mbak, real life vampire ya Mbak ya, vampir hidup yang ada di masa kini gitu. Jadi benar-benar saya bisa hidup sampai sekarang karena saya menerima darah-darah dari para pendonor darah. Nah, itu tentang thalassemia. Jadi thalassemia ini juga dibagi menjadi 3 jenis, ada yang mayor, minor, sama intermedia. Saya thalassemia mayor yang membutuhkan transfusi darah rutin 3 minggu sekali. Teman saya pun ada yang 10 hari sekali, ada yang 2 minggu sekali, atau bahkan ada yang 2 bulan sekali. Jadi tingkat keparahannya itu berbeda-beda setiap orang. Lalu untuk thalassemia minor atau carrier, nah ini yang bisa menjadi bom waktu di Indonesia. Thalassemia carrier itu nggak kelihatan Mbak, nggak kelihatan kayak penyakitan gitu. Jadi kayak orang biasa aja, normal. Bisa diprediksi, bisa dicek itu dari tes darah, dari cek HB. Cek HB pun belum tentu kelihatan, tapi dari cek MCV, MCH, analisis darah baru kelihatan thalassemia carrier. Dan kalau thalassemia carrier bertemu thalassemia carrier dan menikah, itu bisa ada peluang 25% anaknya seperti saya membutuhkan thalassemia mayor, membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidupnya gitu. Nah itu yang cukup bahaya di Indonesia itu ya dok. Kalau memang ini nggak dicegah, ya lama-lama Indonesia tuh penuh sama thalassemia carrier gitu. Ini mungkin pertanyaan yang terdengar sangat awam sekali, tapi apa yang akan terjadi jika kamu tidak mendapatkan donor darah? Apabila kamu tidak mendapatkan transfusi darah di waktu yang kamu butuhkan? Kalau saya nggak transfusi darah, sama aja sih kayak ibaratnya saya handphone yang butuh di-charge atau mobil yang butuh bensin. Jadi kalau saya nggak menerima transfusi darah, nggak dapat darah, ya lama-kelamaan fungsinya akan melambat. Fungsi tubuh saya akan melambat, kerja tubuh saya melambat dan tidak bisa ngapa-ngapain. Pada akhirnya yang menyebabkan kematian. Dok, ini beneran kayak begitu tuh prosesnya? Mendengarnya kok kayaknya kita langsung, hah masa sih gitu gimana? Iya kan rasanya kayak, hah jadi sebegitu pentingnya loh kita mendonorkan darah bahwa ternyata ada yang membutuhkan secara rutin. Iya betul sekali, jadi 2 minggu sekali ya Mbak Anissa? 3 minggu dok. Ada yang 2 minggu, ada 3 minggu sekali mereka membutuhkan, dan sekali transfusi biasanya bisa 2 kantong. Iya, saya sekali transfusi 800 cc itu 4 kantong dok. Malah 4 kantong 4 untuk kantong. Mbak Anissa. Berapa? Sekali 8 kantong. 800 cc. 4 kantong. 4 kantong. 4 kantong 800 Satu kantong? cc. 350, jadi sekali saya donor hanya 350, sedangkan 3 minggu sekali Anissa butuh 4 kantong. 800 cc. 800 cc. Jadi dia memang membutuhkan tadi kayak bensinnya atau perlu di-charge per 3 minggu sekali. Kalau nggak di-charge dia akan lemes karena kan sel darah merah dia itu memang bentuknya berbeda. Agak unik, itu diciptakan oleh Allah ya dari bawaan gennya, sehingga dia lebih cepat rusak. Kalau kita yang normal mungkin sekitar 120 hari kan kita akan dibentuk lagi yang baru. Tapi kalau untuk seperti Anissa ini thalassemia mungkin lebih cepat, sebulan sekali sudah rusak, sudah perlu lagi. Dan itu tidak bisa produksi sendiri. Nanti dia memproduksi bentuknya yang kurang bagus itu lagi, sehingga harus ditambahkan dari luar supaya bisa membawa oksigen. Nah si HB tadi itu kan untuk membawa oksigen ya. Nanti kalau misalnya HB-nya turun maka seluruh tubuhnya akan kekurangan oksigen. Bisa dibayangin kita kan megap-megap ya kalau kurang oksigen. Nah itu organ-organ tubuh yang lain kurang ya seperti tadi Mbak Anissa. Bisa kalau HP kan tutut gitu. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan sekali sumbangan darah dari semua teman-teman yang sehat untuk membantu thalassemia yang cukup tinggi di Indonesia. Karena Indonesia ini termasuk thalassemia belt. Kasusnya tuh cukup tinggi sekali. Terus terang saya juga thalassemia, tapi saya thalassemia minor. Jadi HB saya tidak akan pernah sampai normal 12, tapi saya masih di sekitar 10, 11 gitu. Jadi ya mohon maaf saya nggak bisa jadi pendonor ya walaupun kepala unit donor darah gitu. Tapi PO-nya bareng loh kita semua di sini. Jadi makanya kontribusinya Dokter Niken ini lebih kepada menggerakkan, itu udah sungguh sangat mulia karena sebetulnya ingin mendonor tapi karena keterbatasan dokter tidak bisa. Kita mohon tepuk tangan untuk Dokter Niken. Aduh. Nah jadi memang kita juga perlu meningkatkan awareness masyarakat tentang thalassemia ini gitu. Karena kalau semakin
banyak yang seperti saya, talasemia minor menikah dengan talasemia minor seperti tadi Mbak Anissa sampaikan akan melahirkan anak yang talasemia mayor, dan talasemia mayor bisa dari bayi misalnya butuh transfusi sampai seumur hidupnya. Itu biayanya akan cukup tinggi sekali kalau untuk ya sekarang ya, termasuk pembiayaan di jaminan kesehatan yang paling tinggi adalah untuk kasus-kasus talasemia ini. Itu salah satunya. Talasemia minor itu bagaimana sih, Dok? Kalau minor itu jadi ya memang ada pembawa sifat dan kondisinya juga kurang sempurna seperti yang lain, tetapi masih belum sedahsyat ya sebanyak kalau yang talasemia mayor. Tapi itu nanti kalau dia menikah dengan talasemia minor juga dan gennya itu bisa diturunkan kepada anaknya menjadi mayor. Jadi kan ringan-ringan menjadi berat gitu. Jadi masih ringan lah, HB-nya masih 10-11. Itu kenapa makanya pemeriksaan sebelum menikah, ya, pranikah, itu dia check up tadi. itu diperlukan salah satunya untuk mengetahui apakah kita carrier atau apa disebutnya talasemia minor. Talasemia minor, pembawa sifat talasemia. Nah ini yang perlu kita juga lakukan, menggalakkan pemeriksaan gitu massal untuk mengetahui. Dan kalau di salah satu negara di Eropa ya, dulu Siprus kalau nggak salah, itu juga mereka membuat suatu peraturan yang cukup ketat. Jadi sebelum menikah harus diperiksa dulu, ini pembawa sifat nggak nih, karena dulu dia sangat tinggi sekali kasusnya. Kalau pembawa sifat sama-sama mereka sudah diperiksa dan sudah ada tagnya tertentu, mungkin gelang ya, saya kurang lupa, saya agak lupa. Nah itu tidak boleh menikah. Kalau sampai mereka mau menikah ya mereka harus siap dengan konsekuensinya. Dan kalau gitu Dok, jangankan sampai menjelang pernikahan, mau pacaran aja pastiin dulu. Kalau udah ada perasaan berat soalnya nanti, lah gimana udah mau nikah ternyata kamu carrier, aku carrier, kita nggak bisa menikah, kan berat hati ya. Jadi kalau mau cari pacar tanya dulu, udah tes talasemia belum? Nah, pastikan dulu ya, betul. Iya. Kalau ini kamu enggak, aku juga enggak, alhamdulillah. Aku ada, kamu enggak, kita bisa bersama. Nah gitu, lanjut sampai ke pelaminan. Itu makanya sekarang ada peraturan presiden nomor 72 itu undang-undangnya. Jadi memang 3 bulan sebelum pernikahan, kan pernikahan juga direncanakan, mau punya anak juga direncanakan. Jadi memang target kita untuk menekan stunting salah satunya mesti orang tuanya mesti sehat dulu. Nah itu memang kewajibannya untuk tes kesehatannya itu 3 bulan sebelum menikah. Nah, jadi ini memang bagus dan related sekali. Betul sekali. Jadi tidak hanya itu, ini juga bisa membantu gini. Yang sudah ada kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah kita mendonorkan darah, membantu mereka nih. Seperti Anissa dan teman-teman, seperti Dr. Niken, supaya bisa menjalankan kehidupan dengan umum, dengan lancar seperti kita. Tapi salah satu gerakan yang bisa kita lakukan juga adalah kita periksa diri, kita waspada diri, supaya tidak menambah jumlah yang sudah ada. Mencegah ya. Mencegah, betul sekali. Mencegah lebih baik daripada benar-benar sekali. Liv, lu udah dengar soal talasemia belum sebelumnya atau baru-baru dengar sekarang? Udah dengar dari waktu itu, tapi aku nggak tahu segitu benar-benar tidak bisa hidup tanpa darah ya. Iya. Gitu. Jadi benar-benar hidup dari orang lain gitu. Iya. Itu kan benar-benar ketergantungan banget ya nyawanya terhadap orang lain gitu. Jadi ya semakin semakin kalau kita mendonorkan darah kita dengan objektif yang menolong orang, nah ini semakin merasa berguna gitu. Nah kalau dibilang kan tadi memang nggak ada pabrik darah, jadi darah itu tidak bisa diproduksi. Jadi betapa kita bersyukurnya baru darah aja itu berguna sekali atau bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kalau kita bilang lagi pandemi ini susah, ini nggak punya itu. Tetapi kalau kita sadar organ-organ tubuh kita masih berfungsi semuanya dengan baik, itu sudah suatu mukjizat atau rezeki yang tidak bisa diukur secara nilai ekonominya gitu. Karena nggak ada orang yang mau nggak tangan kamu diambil dikasih 1 miliar gitu misalnya, kan nggak ada yang mau gitu ya. Nah seperti juga tadi adik kita yang satu ini tidak bisa hidup tanpa darah orang lain gitu. Itu kan jadi simbiosis ini ya. Mutualisme kalau kita bilang saling membutuhkan. Nah jadi antara PMI dan tadi yang mengidap penyakit talasemia ini benar-benar membutuhkan gitu. Nah PMI juga tidak bisa memenuhi kuotanya tanpa orang-orang atau masyarakat umumnya itu dengan kesadarannya mendonorkan darahnya gitu.
Jadi saya rasa memang kalau memang objektifnya untuk membantu orang lain, dan apalagi tadi diperlukan 5% dari populasi dunia, populasi penduduk gitu ya. Pada suatu negara 5% dihitung aja, kalau 200 juta jiwa 5%-nya berapa, apakah PMI masih kurang gitu kan. Nah jadi marilah masyarakat juga kalau emang objektifnya untuk menolong, baiknya tanpa menunggu event-event gitu, tetapi PMI kan bisa di Google alamatnya di mana, di situ welcome. Rasanya mungkin sekarang pandemi ini nggak 24 jam ya, ada jam-jam tertentu buka, bisa datang langsung mendonorkan darahnya gitu. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa disalurkan secara baik, bijak dan merata, tidak terbatas hanya golongan-golongan tertentu saja. Baik. Orang-orang yang kurang mampu, yang pelosok-pelosok gitu ya, itu juga menyebarkan itu kan susah sebenarnya ya, apalagi kalau Indonesia kita bicara 17.000 pulau yang terpencar-pencar, itu sulit gitu kan untuk menjangkaunya. Tapi mudah-mudahan kedepannya dengan peran digitalisasi ini bisa lebih aktif dan masif lagi gitu. Terima kasih. Setuju. Tapi ini kalau saya balikin lagi ya, salah satu yang menjadi hambatan bagi orang yang ingin mendonorkan darah itu kayaknya sama seperti yang kita dengar sejak diberlakukannya aturan harus vaksin. Pada takut jarum. Heran deh orang-orang pada takut jarum. Oke, Olivia perempuan tangguh, gak akan takut sama jarum. Jarum, ayo ya baru jarum. Kalau Mbak Kade kita udah tahu sendiri dengan pengalaman hidupnya, jarum mah kecil. Kita lihat nih generasi yang mungil-mungil ini nih dari Ataya. Coba Ataya mungkin bisa sharing juga yang lagi nonton di YouTube, di Zoom. Gimana cara melawan rasa takut terhadap jarum. Karena orang mau donor darah, iya saya tahu sih itu bagus buat kesehatan. Iya saya tahu sih itu bagus buat diri. Tapi takut sama jarumnya. Nah Ataya ini berhasil loh menerobos semua itu dengan bilang nggak masalah. What happened ayah naon kok bisa? Kalau aku emang dari kecil nggak takut jarum kan. Kalau misalkan buat yang takut jarum kan sekarang ini udah pada vaksin dong. Jarum kan itu kan. Iya benar. Buktinya bisa dilewati gitu kan. Jadi kalau untuk kadang-kadang mereka itu takut doang, belum nyobain soalnya. Jadi gimana ya? Udah ini duluan sebenarnya bisa dihindarin, kayak misalkan ya udah nggak usah dilihat. Toh ya udah kalau udah masuk ya kita juga nggak bakalan ngerasa sakit gitu loh. Sama aja kayak vaksin. Cuman emang jangan di overthinking, jangan overthinking kayak misalkan serem-serem gitu. Itu semua itu sugesti. Kalau misalkan beraniin aja dulu, karena kalau misalkan nggak, itu kan emang kalau ambil darah, kalau misalkan yang ambil darah yang cuman sebotolan gitu juga sama kan ya dok jarumnya, sama nggak sih? Jarumnya kelihatannya lebih kecil kalau yang buat ngambil darah, tapi malah lebih sakit loh Mbak. Iya. Oh iya kan kalau misalkan. Jadi memang benar seperti kata Mbak Ataya, dicobain aja dulu, ternyata nggak sesakit itu. Iya. Kadang orang kadang mungkin yang saku udah ngelihat duluan kayak udah parno duluan gitu. Waduh gede banget jarumnya gitu. Kan kita nggak masukin tombak ya, kita jarum gitu loh. Jadi nggak usah takut banget karena bisa ya mungkin kalian bisa begini. Tapi abis itu selama sejam biasa aja, nggak ada rasa-rasa. Iya kalau udah kayak misalkan jarumnya ada. Udah ngelewatin kulit mah udah nggak sakit, itu cuma sugesti di awal doang, itu yang harus dipatahkan dan itu emang harus dari diri sendiri harus yakin gitu. Benar. Jadi kalau dibandingin di ghosting sama pacar, sama diputusin pacar, rasa sakitnya lebih enak. Lebih sakit kalau perasaannya nggak dibalas. Tenang aja. Itu nyampe sini. Kalau ini cuma sini doang ya kan. Ini nyampe sini ke sini sakit semua. Jadi gitu ya. Kalau misalnya nih yang menyaksikan dan belum pernah menjadi pendonor darah ngerasa aku takut, tenang aja. Kalau bisa bertahan dari di ghosting pacar, diputusin pacar, berarti bisa bertahan untuk donor darah. Dan bisa. Mama jarum mah lulus itu mah. Udah rasa sakitnya nggak seberapa. Oke, baik. Terima kasih Ataya ya. Nah, sekarang saatnya mungkin salah satu yang menjadi hambatan nih Dokter Niken yang sempat saya cari-cari di Google. Kalau untuk DKI Jakarta terutama, saya ingin donor, tapi agak susah meraih tempatnya. Misalnya pingin donor, kita semua tahu PMI Jakarta, oh ada di Jalan Keramat, di Keramat Raya. Pas nyampe sana parkirannya penuh, ya jadi deh lewat lagi. Ya kan, sering ada yang curhat begitu soalnya. Terus atau enggak pas lagi gilirannya bisa waktunya mepet, antriannya lagi panjang. Tapi saya dengar dengan adanya aplikasi Jakblood ini segala hal ini bisa dipotong jalurnya menjadi lebih cepat.
Mungkin Dokter Niken bisa sambil cerita-cerita dikit sekalian. Kita lagi launching supaya nambah pengetahuan juga. Iya, terima kasih banyak Mbaknya sebelumnya. Jadi untuk tempatnya sendiri bahkan kami sudah membuka 5 cabang buka pelayanan 24 jam. Ada di PMI Kota Jakarta Barat, di Jalan Perdana 12, kemudian Jakarta Timur, di Jalan Gusti Ngurah Rai. Jakarta Selatan itu di daerah belakang Pejaten Village, kemudian Jakarta Utara di Jalan Semper, dan nanti berikutnya bulan Maret di Jakarta Pusat di Pecenongan sambil makan martabak, makan bubur, bisa donor darah langsung. Oke. Gitu. Nah kemudian dengan adanya aplikasi Jakblat yang kita launching pada hari ini, di sana juga bisa dicek lokasi kegiatan donor darah setiap harinya, karena kami akan keliling ke instansi, kurang lebih bisa ada 10-15 instansi per hari untuk jemput bola. Kita datengin langsung ke kantor-kantor, ke sekolah, gitu, ke instansi pemerintah maupun swasta. Jadi teman-teman bisa cek di Jakblat tersebut kemana saja sih hari ini, ada nggak yang dekat dengan lokasi kita. Bahkan nanti ke depannya mungkin kalau lagi lewat, kita sedang coba kolaborasi dengan Facebook juga nanti bisa ada notifikasi ketika sedang lewat di mana, oh ini ada lokasi donor darah, bisa langsung mampir. Pokoknya gitu. dipermudah banget dengan adanya aplikasi Jakblat ini ya. Oke, baik. Dokter, ini sebenarnya kita pengen ngobrol ini masih panjang sekali dan pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi kan kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Mungkin waktu juga karena masih banyak kesibukan masing-masing, boleh sharing mungkin sedikit harapan dan masukan kepada PMI DKI Jakarta. Salah satunya adalah nanti ini khusus untuk Ataya dan juga Anissa, bagaimana supaya teman-teman sebayamu, peers group kamu tuh berani untuk donor darah sekarang. Ada nggak sih masukan untuk PMI DKI Jakarta supaya bisa lebih menggerakkan kepada generasi itu? Tapi kita ke Mbak Kade dulu mungkin ya. Mbak Kade, adakah harapan pesan untuk yang sedang menyaksikan maupun kepada PMI DKI Jakarta supaya terus bisa memperlancar gerakan yang mereka lakukan sekarang? Ya, terima kasih kesempatannya Anya dan juga sahabat-sahabat semuanya. Yang penting adalah bagaimana menggerakkan diri kita sendiri untuk bisa terus membantu sesama. Karena satu tetes darah kita tuh begitu mulia sekali, nggak ada bisa yang di-compare dengan materi tentunya. Dan buat saya masa pandemi ini udah menjadi global test untuk semua negara, untuk semua keluarga, untuk semua ibu. Saya juga ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu hebat di depan saya. Jadi mudah-mudahan langkah kita pada hari ini bisa ditangkap positif oleh seluruh masyarakat, tidak saja di DKI Jakarta tapi di seluruh Nusantara. Karena siaran ini pasti juga bisa di replay lagi secara nasional. Mari kita bersama-sama, kita mulai dari sekarang, per 3 bulan sekali insya Allah kita donorkan darah kita. Kita nggak pernah menyangka darah yang diambil dari tubuh kita ternyata dipakai oleh saudara kita yang di Aceh, yang di Sulawesi, kita nggak pernah tahu ya distribusinya kemana, tapi bayangkan kita semuanya ada rasa syukur karena bisa bergotong royong demi sesama. Terima kasih. Jadilah seorang pendonor darah yang rutin, karena itu baik untuk kesehatan kita, baik juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Baik, kita ke Olivia dulu kali ya, mumpung lagi terkonek nih. Liv, ada pesan nggak nih? Untuk PMI DKI Jakarta dan untuk para masyarakat Indonesia yang sedang menyaksikan kita pada hari ini. Oke, untuk masyarakat Indonesia dulu ya, karena tadi tersambungnya pada takut jarum gitu kan ya. Enggak, jadi secara teorinya tadi sudah dijelaskan juga bahwa donor darah itu nggak sakit karena cuma di atas di permukaan ditusuknya. Walaupun jarumnya tuh lebih besar, tetapi aku sudah merasain, udah nggak kehitung berapa kali gitu ya. Tetapi jarumnya itu hanya di permukaan, jadi sakitnya itu cuma tek kayak digigit nyamuk, ya kan gatel tek awalnya doang, abis itu lupa gitu, digaruk lupa. Jadi pada saat transfusinya itu juga tidak sakit lagi, tetapi memang kita disarankan untuk berbaring supaya tidak lemas gitu kan. Tapi makanan PMI pasti ada susu, ya kan, ada macam-macam untuk pengembali gizi, itu yang saya tunggu-tunggu tuh kalau abis donor gitu kan. Nah jadi jangan takut gitu. Kalau saya lebih takut darahnya. Jadi kalau saya walaupun pemberani ya kan dan sebagainya, saya tuh nggak bisa lihat darah. Darah tuh pusing, keliengan, mual kayak mau jatuh, mau pingsan melihat darah. Nah jadi ketika itu saya bukan takut sama jarumnya, saya takut sama darah gitu.
Jadi saya nengok ke samping untuk nggak ngelihat darahnya itu gitu, karena imajinasi langsung kemana-mana tuh kalau tersembur dan sebagainya gitu. Jadi jangan takut, jarumnya nggak sakit. Saya udah ngerasain lebih dari 10 kali mungkin, saya jamin tidak sakit, hanya pertamanya aja kayak digigit nyamuk. Nah lebih sakit lagi kalau kita mengambil darah itu loh, yang memang di bawah kulit lebih dalam lagi, walaupun jarumnya lebih kecil itu yang sakit gitu. Jadi kalau untuk donor darah saya jamin nggak sakit. Jadi jangan takut, cobain dulu. Tidak kenal maka tak sayang. Yang penting objektifnya tadi kita bersama-sama, kalau Mbak Kade bilang kita harus bergotong royong untuk memenuhi kuota kebutuhan darah PMI Indonesia, karena untuk distribusi untuk menyebarkan ke 5%, mencukupi kuota 5% itu dari 200 juta orang, itu kan kalau tidak dimulai dari diri sendiri gitu ya, kita mau berkampanye masing-masing, mau berkampanye setiap komunitas, tapi tidak dimulai, tidak digerakkan dari diri sendiri, itu rasanya masih kurang gitu. Jadi bayangkan kalau setiap manusia di Indonesia ini menyumbangkan darahnya dengan kesadaran diri sendiri aja gitu ya. Kalau tadi memang solusinya udah macam-macam ya disiapkan ya. Tadi kan udah kalau kesana macet, penuh, parkiran, nanti nggak ada alasan lagi nih. Sekarang kan sudah bisa lebih mudah gitu ya, dipermudah. Nah marilah kita gunakan itu. Dan yang paling penting, kita itu kalau donor darah tadi harus qualified. Jadi kita harus sehat. Jadi jangan takut juga menerima darah orang, karena kalau tidak qualified itu tidak akan diterima oleh PMI, gitu kan. Nah jadi sebagai pendonor, sebagai manusia yang ingin mendonorkan darahnya juga artinya harus menjaga kesehatannya, staminanya, dan kualitas darahnya tentu saja. Nah jadi dengan itu, dengan niat baik kita untuk menolong orang, menolong sesama, tadi seperti adik kita ada yang thalassemia, itu ketergantungan hidupnya dari ketergantungan darah orang lain gitu kan. Nah artinya dengan niat baik kita membantu orang itu artinya kita harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, jadi kitanya juga pasti lebih sehat lagi. Mudah-mudahan dengan kita rajin berdonor darah, selain membantu orang lain, kitanya juga bisa menjadi lebih sehat dan bisa berguna yang pasti untuk masyarakat lebih banyak lagi. Terima kasih. Oke, amin. Terima kasih banyak Olivia Zalianti. Jadi itu ya, kalau bisa ditanya, Anda punya salah satu prestasi dalam hidup adalah apa? Anda adalah pendonor darah rutin. Itu artinya Anda menjalankan hidup yang sehat, darah Anda sehat, dan tidak hanya sehat untuk diri Anda, tapi sehat untuk banyak orang juga. Luar biasa. Jadi tolak ukur juga ya. Kamu sehat gak? Sehat dong, gue donor darahnya rutin. Setiap saat diterima darah gue. Talk share. Nah, selanjutnya. Ataya. Nah, ini generasi dirimu, bagaimana kita bisa menggerakkan supaya gak takut dan mau untuk donor darah? Aku setuju sama Mbak Olive tadi yang diceritakan itu, apa yang aku mau kasih tahu juga seperti itu kan, kalau nggak sakit dan lain-lain. Nah kalau misalkan yang penting harus mau niat dari dalam diri kalian mau bantu orang. Ini bukan bantu lagi, udah stepnya adalah menyelamatkan hidup orang. Coba kalau misal harus punya mindset itu dulu sih. Maksudnya kalian kalau udah kayak gitu, kalian gak akan takut. Banyak orang di sekitar kalian itu yang membutuhkan darah. Itu akan sangat berguna gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ke PMI, pastikan dalam kondisi yang sehat, karena pendonor itu cuma orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Gimana caranya supaya jadi orang-orang pilihan? Ya itu stepnya harus hidup sehat, makannya, dari istirahatnya, itu tuh harus dilihat dulu, karena PMI juga bakalan nolak kalau misalkan kalian kelihatan kayak lesu lungai, sedih gitu juga gak bisa gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian udah sampai lulus sensor untuk ambil darah, berarti kalian sehat ya kan. Udah disitu berbanggalah sampai situ, udah nyampe situ banggalah harusnya gitu kan. Udah kalau misalkan udah di kursi takut darah, ya itu caranya balik aja ke sini, nggak usah diliatin lah darahnya. Udah itu cuman nyampe di lapisan paling atas aja kan. Orang galauin orang aja tiap malam, masa cuma gitu doang nggak bisa ya kan. Harusnya kan bisa dong gitu kan. Jangan kalah lah sama yang lebih tua, yang lebih di usianya di atas kita gitu kan. Yang kita masih fit, masa iya sih nggak mau nyumbangin sedikit dari kalian ya kan. Itu udah nggak ada materi yang bisa ngebales itu gitu loh. Jadi mumpung kita masih sehat,
ayo lah kita coba dulu, nanti biar kalian gak nyesel nanti kalau misalkan udah, ya kenapa ya gue nggak dari dulu nih udah apa nggak donor darah gitu, nanti nyeselnya belakangan takutnya. Aku sih kasih tahu aja gitu ya. Gitu. Jadi Dan satu lagi tuh kuncinya tadi yang Mbak Kade bilang dan sudah terlihat. Hey, donor darah bikin awet muda loh, makanya dimulai dari awal. Begitu sudah bisa donor darah, lakukanlah. Wah, nanti kalau nggak awet tua dong kalau dimulainya terlambat ya. Iya. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Dokter Niken, pingin dapat tips lagi nggak? Ini kalau saya ngelihat ya, beda banget kan cara berkomunikasinya ya. Apakah mungkin ada tips juga untuk PMI yang untuk sosial medianya supaya makin jaya? Semakin mudah mendapatkan followers dari generasi kamu. Nah, kalau untuk dari segi kayak misalkan dari content creator kita dengar, catat sama-sama. Tips buat medsosnya PMI. PMI udah bisa, PMI itu apa ya, bener-bener menggait pasar mamahku, papaku itu udah itu banget karena papaku dan mamaku juga rajin untuk donor kan. Cuman emang kalau aku mungkin lebih diperbanyak kayak, ya ini udah mumpung ada aplikasinya itu ngebantu banget pasti ya kan, yang jadinya kepo. Terus jadi pengen tahu, terus aplikasi lebih interaktif, lebih mudah digunakan karena anak-anak aku pengennya kemudahan nomor satu. Nomor gitu. satu Kemudahan kayak dia ribet dikit aja udah males. Karena kita nggak tahu ya, mungkin terbiasa dienakin sama zaman, ya kan. Dan terus abis itu kalau dari segi sosial media, mungkin bahasanya lebih apa ya, lebih gaul. Kalau misalkan untuk mau menjangkau market kayak aku dan di bawah aku aja tuh juga ada penasehatnya tuh di bawah aku gitu kan. Karena kadang-kadang bahasanya tuh harus lebih kayak lebih merangkul ya. Beda, lebih merangkul, udah beda gitu, udah beda dunia gitu soalnya. Jadi mungkin PMI lebih butuh banyak anak muda. Karena kalau udah anak muda yang masuk, udah mereka yang ini, kita koneksinya kan sesama anak muda. Kayak gitu, terus lebih bikinnya tuh lebih fun, terus lebih mainin warna dan ngebuat kayak kalau donor darah itu tidak menakutkan, itu sih yang harus benar-benar ditekankan. Karena emang kalau seumuran aku atau di bawah aku takutnya ngelihat darah sama jarum. Gitu. Jadi emang targetnya adalah gimana caranya mereka nggak takut dan mungkin banyakin testimoni sama review orang-orang yang di bawah aku sama aku. Kalau nggak sakit kok gini-gini, iya nih jadi gini, banyakin testimoni itu aja. Jadi kalau ini umurnya sekian, ada umurnya gitu kan misalkan itu, berani nih, oh berarti aman nih. Terus ya emang harus banyakin campaign gitu sih yang umurnya saku. Karena jadi ini public figure yang sering donor darah yang selama ini diam-diam aja, saatnya kita ungkapkan ya. Harus bersatu. Terus minta mereka bikin video aja. Gimana dong? Jadi PMI kontak aja mereka, minta videonya dong testimoni saat donor darah. Udah habis itu posting gitu semua di IG-nya ya. Gitu. Jadi benar-benar se-soft itu tapi bakal melekat. Aku waktu bikin video, ini aja, itu banyak banget yang nanyain yang bahkan kayak pertanyaannya aku nggak bisa jawab kayak, Kak kalau ini bisa nggak, gini bisa nggak? Berarti apa? Masyarakat tuh banyak yang pengen tapi mereka tuh kayak kurang tahu gitu ya. Entah apa kenapa. Aku kadang kenapa nggak googling sih gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka butuh sosok figur yang emang oh iya nih dia donor nih gitu kan. Terus dia yang ngasih tahu, dia yang benar-benar ngasih informasi itu. Nah itu lebih ngelekat dibandingkan kadang-kadang emang kayak lembaganya langsung kadang males kan gitu kan kayak ini banget. Tapi kalau misalkan dari orang ke orang itu emang lebih nampol sih. Baik, dari DPR RI sudah ada Duta Donor Darah, dari PMI DKI Jakarta untuk generasi muda ada Athaya Gina. Weh, bisa. Amin. Baik, amin. Oke, sebelum ke Dokter Niken untuk menutup dengan pesan-pesannya, Anissa, adakah pesan yang ingin kamu sampaikan kepada yang sedang menyaksikan ataupun kepada PMI DKI Jakarta juga silahkan. Sebelumnya aku mau ngasih itu ada pengalaman langsung. Temanku tuh takut banget sama jarum suntik. Takut banget sama jarum, jadi dia belum pernah donor sampai kemarin aku butuh darah di bulan puasa. Biasanya kan darah kosong kalau bulan puasa. Aku udah bujuk dia bertahun-tahun lalu tuh sebelumnya belum mau, tapi sampai saat kemarin itu tahun 2018 kalau nggak salah, aku benar-benar butuh. Aku tanya lagi, donor dong buat gua gitu. Yaudah deh, karena aku butuh, dia mencoba. Terus aku tanya lagi kan, gimana rasanya? Biasa aja sih, enak katanya gitu. Terus, nah sejak itu rutin akhirnya.
3 bulan sekali selalu ngomong, "Nis, udah butuh lagi enggak?" gitu. Gue udah siap donor lagi nih. Jadi dimulai aja dulu, karena ada yang membutuhkan. Bayangin aja, kamu bisa memberikan sedikit bagian dari diri kamu yang itu akan digunakan untuk melanjutkan hidup. Aku mengambil mengambil darah temanku untuk aku melanjutkan hidup kemudian gitu. Dan temanku tuh merasakan betapa dia berharga dirinya, betapa dia penting, dirinya itu penting buat aku, dirinya penting, berharga buat aku, karena aku bisa menjalankan hidupnya dari darah dari dia gitu. Untuk teman-teman yang masih takut jarum atau darah, tadi tipsnya udah dikasih tahu sama Mbak Olivia sama Mbak Ataya juga, palingkan aja mukanya. Tapi untuk memulai, bayangkan kalau teman-teman itu berharga untuk orang yang tepat seperti aku. Terus juga aku mau mengucapkan terima kasih atas kampanye Be The One ini, Dok, juga Be The One, Be The Hero for Humanity, karena ini juga mengajak masyarakat umum untuk donor, ayo donor, ayo donor, ayo donor, sehingga aku dan teman-teman bisa melanjutkan hidup kami sebagaimana mestinya. Baik, itu dia ya, bahwa memang walaupun mesti di-trigger dari orang terdekat kita, tapi apa baiknya apabila kita sudah menyediakan sebelum mereka yang membutuhkannya meminta. Itu akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak lah Anissa ya. Dr. Niken, sebagai kesempatan penutup dalam perjumpaan kita hari ini, juga Olivia yang sudah standby, apa yang ingin disampaikan dan juga kepada yang sedang menyaksikan kita pada hari ini? Rasanya sih sudah banyak sekali tadi disampaikan dan sangat bermanfaat sekali buat kita. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Krisdayanti, Mbak Anya Dwinov, Mbak Olivia Zalianti, Mbak Ataya Gina yang sudah menjadi donor darah sukarela, yang ingin sekali selalu bisa menjadi donor rutin. Dan kami dari Parlemen Indonesia sangat bersyukur sekali mempunyai teman-teman yang mensupport seperti mbak-mbak ini ya, terutama juga untuk Mbak Anissa yang selalu membutuhkan darah. Dan mungkin kami tidak dapat memberikan balasan yang setara, namun kami ingin mengkampanyekan tadi untuk menjadi donor sekolah, Be The One, Be The Hero, support your community, support us ya. Mungkin ada sedikit gimmick atau gelang donor darah, kita harap ini bisa menjadi simbol kekerenan dari generasi milenial yang akan diserahkan oleh Mbak Anissa. Jadi ini ada warna golongan darahnya, kalau biru itu adalah O, ya. Ayo angkat tangan yang golongan darahnya O, oke. Jadi gelang donor darah ini akan diberikan kepada para pendonor darah sukarela. Warna gelang menunjukkan warna golongan darahnya. Ya. Ya. Oke. Golongan darah A adalah iya, golongan darahku sesuai inisial namaku soalnya. Oh. Dan untuk Mbak Fania, silahkan. Luar biasa, terima kasih. Now we know. Mbak Fania apa golongan darahnya? Tadi udah bisik-bisik, golongan darah B adalah merah. Luar biasa sekali. Dan golongan darah AB adalah putih. Alhamdulillah lengkap sekali di atas panggung ini, Mbak Anissa memilih golongan darah AB. Yeay, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk mempersilahkan kepada wanita-wanita hebat, perempuan hebat untuk berfoto bersama, boleh ya? Bersama dengan moderator cantik Ibu Anya, lalu juga Mimi Kade, ada Ataya, Mbak Anissa dan juga Ibu Dr. Niken. Boleh dipakai gelangnya ya, ini ada sesuai dengan warna golongan darah kita ya. Ada A, ada B, lalu juga ada golongan darah O. Wah, luar biasa. Oke, ditunjukkan gelangnya. Ada di sini sesuai dengan baju saya warna merah ya. Sama ya. Oke, baik. Dan juga Mbak Olivia Zalianti. Mbak Olivia ini golongan darahnya apa? Saya O, Mbak. Oh, nanti kita kirimkan, tenang saja, gelangnya nanti kita kirimkan ya. Oke, kalau begitu boleh ditunjukkan yuk. Ke kamera semuanya, 1, 2, 3.
Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Baiklah, luar biasa ya. Be the one, angka 1, be the one, be the hero for humanity. 1, 2, 3, be the one, be for humanity. Oke, baik. Luar biasa ya. Dan tentunya acara untuk sesi talk show apakah sudah selesai? Alhamdulillah ya, luar biasa. Tapi sebelum itu tentunya sesi kita tidak sampai di sini karena saya ingin mengundang kepada Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta, Bapak Haji Rustam Effendi. Berkenan apakah beliau masih hadir di sini untuk memberikan cindera mata kepada para narasumber dan juga host moderator yang memimpin jalannya talk show kali ini. Baik. Kalau Pak Rustam ini golongan darahnya apa Pak Rustam? Baik, terima kasih. Maskot PMI, luar biasa ya. Namanya siapa Pak? Sanda. Sanda singkatannya adalah PMI siap melayani Anda. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk PMI. Luar biasa. Baik. Terima kasih para narasumber hebat yang sudah hadir dan juga moderator. Dan pastinya Mbak Olivia nanti dikirimkan juga hadiahnya ke rumah ya Mbak ya. Kita ajak Mbak Olivia untuk berfoto bersama, mungkin boleh ditampilkan wajahnya Mbak Olivia di atas. Kita foto bersama. Semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih Pak Rustam, terima kasih Mbak Anya, terima kasih Mbak Ataya, terima kasih Mbak Anissa, dan juga terima kasih Mimi Kade dan juga Dokter Niken telah berkenan kami persilahkan tentunya untuk kembali ke tempat. Dan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya dengan perjumpaan kita pada siang hari ini dengan menyaksikan sesi talk show. Dan terima kasih Mbak Olivia Zalianti ya sudah berkenan hadir di sesi talk show. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mimi. Baik, semoga sehat selalu dan pasti Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di acara kita pada kesempatan kali ini, saya berharap agar Anda yang belum mendonorkan darahnya, ayo segera donorkan darah Anda karena kita bisa membagikan darah kita sendiri kepada orang yang lebih membutuhkan. Untuk itu saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu seluruh jajaran dari PMI Pusat Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir pada siang hari ini. Dan akhir kata, saya Fania Marta Dinata pamit undur diri. Saya mau kasih pantun untuk Bapak Ibu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang boleh Fania diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam sehat. Waalaikumsalam.